Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Tentunya tentang kata kerja, Bu ya. Karena kita masuki kata kerja maldi. Jadi sebelum kita masuk ke kata kerja berikutnya, yaitu di semester depan atau di akhir semester ini, kita harus menguasai fi'il maldi. Karena fi'il maldi ini adalah dasar atau pokok segala aspek dari bahasa Arab. Karena dia juga termasuk kata dasar dari seluruh kata-kata yang ada di bahasa Arab. Itu Bu ya, kata dasar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata dasar itu yang tidak ada imbuhannya kan Bu, nggak ada imbuhan ber atau an, tabaan atau imbuhan mo. Itu adalah kata dasar. Tapi di bahasa Arab kata dasar itu adalah kata kerja maldi. Itu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Kalau kata dasarnya belum dikuasai, gimana nanti menuju ke kata kerja yang lainnya, ya kan? Jadi untuk itu saya mohon ini mumpung hanya dipelajari kata kerjanya hanya di kata kerja mau mati, belum masuk ke kata kerja yang lainnya. Nanti kalau semester 4 itu nanti masuk ke kata kerja mudhore, amar, nahyun, ada 3 ya. Kemudian nanti kata kerja bisa mansub. Nah, itu nanti di semester 4. Luar biasa, Bu ya. Kata kerjanya sudah macam-macam. Nah, mumpung masih hanya kata kerja mati, yang hanya perubahannya itu adalah dari segi domir saja, maka kita harus menguasainya. Gitu, Bu ya. Saya mohon untuk menguasainya. Hmm. Hmm. Baik. Ini Gani mau ikut belajar, Bu. Baik. Pertanyaan pertama. Jadi, rubah domir yang saya minta, Bu ya. Rubahlah domir yang saya minta. Misalkan tu. Kalau saya bilang nahnu berarti menjadi apa, Bu? Dhahabtu. Dhahabna. Sahih. Kalau hiya menjadi apa hiya? Dahabtu. Dahabat. Dahabat. Dhahabat. Dahabat. Kalau antuna menjadi apa antuna? Dahabatuna. Tunna. Dhahabatuna. Kalau jadi huwa, huwa. Dahaba. 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 Iya, dahaba. Kemudian hunna. Dahabna. 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 Dahabana. Sahih. Kemudian kalau kata kerja yang lain misalkan gosalti, kalau jadi hum menjadi apa? Kalau gosalti. Gosalu. Tum. Gosalu. Gosa, Gosalu. gosalu. Kemudian kalau antuna, Gosaltunna. kalau ana, Gosaltu. Gosaltu. kalau antum, Gosaltum. Gosaltum. kalau hiya, hiya. Gosalat. Gosalat. Gosalat, sahih. Kalau nahnu, Gosalna. gosalna. Kata kerja yang lain, misalkan nazalu, nazalu kalau jadi anti, gimana Bu nazalu? Nazalti. Nazalti, kalau huwa, Nazala. nazala. Kalau antuna, Nazaltun. Nazaltun. nazaltunna. Kalau hunna, Nazalna. nazalna. Santuna. Ya, mungkin kita murojaahnya ini dulu saja. Kita langsung lanjutkan pelajaran ke-6 yang hiwar. Kita ke penjelasan, Bu ya. Kita langsung ke penjelasan. Oh ya, mengingat bahwasanya nanti pekan depan kita libur, Bu ya. Pekan depan insya Allah libur.
Dan insya Allah setelah liburan kita mengadakan pelajaran tambahan yang mana sudah kita sesuaikan, yaitu kapan Bu? Sabtu. Selasa. Jam Sabtu siang sore. Kapan Bu? Kok saya lupa? Sore Di Sabtu. deskripsi. jam 4 insya Allah Ustaz. Naam, Sabtu sore insya Allah. Gitu ya, jam 4. Sabtu sore pastinya sama seperti jam sekarang, yaitu jam 4 sampai jam 5 atau lebih ya. Sampai jam 5 atau lebih. Kenapa libur? Karena kita mengadakan ya hari tasrik ya. Hari tasrik itu adalah hari pesta makan-makan. Hari ibadahnya makan-makan. Gimana tuh Bu? Ibadahnya tapi makan-makan. Ya harus banyak bertakbir ya. Selain makan-makan kita juga harus bertakbir. Itu sunnah yang dianjurkan. Baik. Langsung saja buka hiwarnya halaman berapa Bu? Nomor 91 Ustaz. Dan 1. Ini kan mata rojaat. Enggak ya. Wajah. Iya. Mata roja'ta. 6. Baik. Iftahna fi safhati ula wa tis'in. Fi safhatil ula wa tis'in. Ya. Dibuka halaman 91. Baik. Oh ya, ini baca sama-samanya udah belum, Bu? Atau Belum. cuman mengharukan saja? Baru Belum ya? Belum. Kita baca sama-sama dulu ya untuk murojaah juga. Untuk fasfeh juga yang harokatnya salah. Baik, nakra jama'atan. Nakra jama'atan mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Ayo, mata roja'ta minal madrasati ya ya bunayya. Roja'tu qabla nisfi sa'atin. Ayo, roja'tu. Aina uhtuka Maryamu ama roja'at. Ayo. Aina uktuka Maryamu ama roja'at. La adri ana ma ra'aituha. Ayo. La adri ana ma ra'aituha. Mada qara'tal yawma. Ayo. Mada qara'tal yawma. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Ayo. Qara'tul yawma darsan jadidan Jadidan. Oh, jadi. Afahim tahu. Ayo. Afahim. Na'am fahimtuhu jayyidan. Ayo. Na'am. fahimtuhu jayyidan. Ama qara'tal Qur'an al-yawma. Ayo. Ma qara'tal Qur'an al-yawma. Bala qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha. Ayo. Bala. qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha. Fafariha biyal mudarrisu kathiron. Ayo. Fafariha. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Ayo. Wa qala. Nah. Masya Allahu zadakallahu ilman ya bunayya. Ayo. Masya Allahu zadakallahu ilman ya bunayya. Aghusalti kumsani ya ummi. Ayo. Aghusalti. Naam ghusaltuha wa kawaituha. Ayo. Naam. Khudh hadal qamisa. Ayo. Khudh.
Kemudian hati dzaka ya ummi. Hati dzaka ya ummi. Dzaka ajmalu min hadza. Ayo, dzaka Dzaka ajmalu min hadza. Baik. Selanjutnya, halaman selanjutnya, Bu ya. Nah, ini langsung saja, nggak perlu dibaca. Yang dalam kurung ini narasi saja, Bu ya. Assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi. Ayo. Assalamualaikum. ya Haluki ya ummi. Wa kaifa haluka ya akhi. Ayo. Wa Kaifa haluka ya akhi. Waalaikumsalam. Ayo. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Ayo. Ahlan Ya binti. Mata kharajti minal madrasati. Mata kharajti minal madrasati. Kharajtu ba'da sholati dhuhri. Ayo. Kharajtu Kharajtu ba'da sholati dhuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Ayo. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Ana ma ra'aituhunna ba'da sholati. Ayo. Ana ma ra'aituhunna ba'da sholati. Ya binti akhuki hafidha suratar rahmani. Ayo. Ya binti akhuki hafidha suratar rahmani. Ayya suratin hafidti anti. Ayo. Ayat Suratin hafidhi anti. Nah, terus selanjutnya. Ana hafidtu suratal hadidi. Ayo. Ana hafidtu suratal hadidi. Wahia atwalu min suratir rahmani. Ayo. Wahia atwalu min suratir rahmani. wa kadzalika hafidtu sitta asyrata ayatan min suratin nabai. Ayo. Wa kadzalika hafidtu sitta asyrata ayatan min suratin nabai. Nabai. Masya Allahu innaki talibatun mujtahidatun. Ayo. Masya Allahu innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Ayo. Ana masruratun biki. Adhabti ilal maktabatil yawma. Ayo. Adhabti ilal maktabatil yawma. Naam. Naam dahabtu. Ayo. Baik. Selanjutnya. Ini terakhir ya. Mada qara'ti hunaka. Ayo. Mada Qara'tu majallatan min Pakistan asmuhal Islamu. Ayo. Qara'tu majallatan min Islamu. abil lughatil arabiyyati hiya. Ayo. Abil lughatil arabiyyati hiya. La hiya bil lughatil ingliziyati. Ayo. La hiya bil lughatil ingliziyati. adhabti ilal mudirati. Ayo. Adhabti ilal mudirati. La hiya ma ja'atil yawma. Ayo. La hiya lima. Ayo. lima. Adunnu annaha dahabat ila Makkah. Ayo. Adunnu annaha ila Naam. Asyaribti syaya. Ayo. Asyaribti syaya.
La ma syaribtu. Ayo. La. Ma syaribtu. Hati syaya ya Laila. Ayo. Hati. Syaya ya Laila. Hati qit'at. Wahati. Naam. Wahati kita ata khubazin aidan ya Laila. Ayo. Wahati. Wahati ata khubzin aydon ya Laila. Ana jau'a. Ayo. Ana Jau'a. Naam. Ahsantunna jami'an qira'atukunna mumtazah. Baik. Al-an nashr. Ustaz, Naam. Afwan Ustaz. Yang halaman 92 itu yang Maryam kan yang sebelah kiri Ustaz. Habis ini kita mandi sayang. Iya. Ya, iya. Itu ana hafitu surata atau suratin hadidi. Surata. Oh, surata. Masuk dia. Objek. Naam. Oh ya. Yang selanjutnya Suratul. suratisma ya. Yang selanjutnya apa surat. bukan? Yang setelahnya kan suratir Rahman sama yang bawahnya suratin Nabai ya. Jagung. Semuanya tahu. Objek semua. Oh, semuanya. Semuanya objek. Nah, Oh, surata semua. surata. Ya, baik Ustaz. Syukran. Baik. Afan. Ada lagi Ustaz. pertanyaan? Yang surat Rahman itu kan ada minnya. Ya ada minnya itu Ustaz. Jadi Oh. ya majrur. Oh iya. Yang surat. Oh, hafitu min ya. Min suratir Rahman. Oh iya. Oh, kalau ada min ya berarti surat Ibu Afwan. Tadi Bu siapa? Saya Ustaz Bu Dewi ya? Mitra. Bu Mitra. Nah, Ada yang nanya. yang ada minnya surat Ibu ya. Oh, Kalau hafitu langsung surata. Kalau nggak ada minnya ya. Kalau iya. ada minnya berarti dia harus majrur. Nah, majrur. masam. iya, baik, Ustaz. Baik. Ala nashrah. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Apa artinya? Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Wahai anakku. Kapan kamu pulang dari sekolah? Wahai anakku. Wahai anakku. Ini putraku ya, karena laki-laki. Bunayya, putraku. Manakah yang namanya fa'il di sini? Fa'ilnya Roja. taknya tak. Ta. Nam, fa'ilnya di ta ya. Berarti dia termasuk fa'il apa, Bu? Domirun. Barizun. Nam, domirun barizun. Roja'tu qabla nisfi sa'atin. Apa artinya? Saya telah pulang setengah jam yang lalu. setengah jam yang lalu. Nah, setengah jam yang lalu. Saya telah pulang setengah jam yang lalu. Manakah fa'ilnya di sini? Tuh. Tuh, sahih. Namanya tak mutarika ya. Tuh tak. Kemudian dia sebagai apa? Domirun. Domirun barizun. Naam, domirun barizun. Aina uhtuka Maryamu amaroja'at. Apa artinya? Di mana Di manakah apakah dia tidak saudarimu yaitu Maryam? Bukankah dia telah pulang? Ya, saudarimu yaitu siapa, Bu? Maryam. Amaroja'at. Bukankah dia pulang? Manakah fa'ilnya? Maka tidak ya Ustaz. Rojaat. Bukankah, Bu? Simpelnya bukankah. Ya, ini namanya pertanyaan negatif. Bukankah dia telah pulang? Jadi kalau tidak, apakah dia tidak? Itu enggak simpel. Pemborosan kalimat. Dengan pakai bukankah ya. Iya, pemborosan kata ya istilahnya. Pemborosan kata. Mendingan pakai yang simpel aja, yaitu bukankah dia telah pulang. Bukankah sama apakah. Beda, Bu ya. Kalau apakah itu kalimat positif, apakah dia telah pulang.
Kalau bukankah berarti kalimat negatif. Bukankah dia telah pulang? Kan Mana fa'ilnya? Amara ja'at. Mana fa'ilnya? Tak Ini. tak taknis. Kak. Bukan, itu bukan fa'il. Tak sukun itu sebagai alamah saja. Ya, sebagai tanda saja. Bukan sebagai, subjek. Anta Nah, Kak. mana? Nggak ada, Bu. Di sini fa'ilnya kalau tidak kelihatan, berarti namanya apa? Kerja. Mustatir. Mustatir. Ini mustatir. Domirun mustatirun. Takdiruhu apa? Iya. Iya. Tadi ada yang menjawab K. Siapa? Salah ya. K. Domir, pokoknya fa'il itu harus ditulis setelah kata kerja ya. Kalau dia tertulis sebelum kata kerja itu nggak mungkin jadi fa'il. Gitu Bu ya. Ingat baik-baik. Nah, jadi urutannya harus fi'lun sama fa'il. Nah, itu harus urut. Nggak mungkin fa'il dulu baru fi'lun, itu nggak mungkin. Ya. Kalau masalah fa'il duluan atau maf'ul duluan, itu nanti ada caranya. Kemarin dan kita jelaskan ya. Nah, kalau fa'il dan maf'ul itu boleh tidak urut ya. Kan urutnya pada asalnya adalah fa'il dulu, baru objek. Subjek dulu, baru objek. Nanti ada penjelasan, yaitu nanti setelah ini insya Allah ada penjelasan bahwasanya objek itu bisa diakhirkan. Subjek ya. Subjek itu bisa diakhirkan. Atau maf'ulun bihi bisa mendahului fa'il. Itu nanti di pelajaran 9. Contoh-contohnya banyak di pelajaran 9. Baik. Lanjut la adri. Apa artinya la adri? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja mudhari'. Nanti kita akan belajar di akhir semester ini, pelajaran 10 Bu ya. Adri ya, daro yadri. Jadi la adri. Ya, ini contoh kata kerja apa Bu? Mudhari'. Ana ma ra'aituha. Apa artinya? Saya tidak melihatnya. Saya tidak melihatnya. Nah, ini yang kita pelajari di objek ya. Mana objeknya? Objeknya ro'aitu. Mana? Hanya di H saja Bu ya. Objeknya di H. Namanya haul goibati. Apa Bu? Haul goibati. Nah, berarti objeknya ismun dhahir atau dhamirun barizun? Dhamirun barizun. Naam, dhamirun barizun. Failnya mana Bu? Tuh. Tuh. Naam, failnya adalah tu. Berarti kalau kita simpulkan di sini fa'il dan maf'ulnya berupa dhamirun apa Bu? Dhamirun barizun. Dan dia urut Bu ya. Duanya urut. Fa'il dulu baru maf'ul gitu ya. Kemudian madza qara'ta yauma? Apa artinya? Apa yang telah kamu baca hari ini? Kok siapa? Madza apa artinya? Madza. Apa yang telah engkau baca hari ini? Apa yang telah engkau baca? Mana fa'ilnya di sini? Fa'ilnya Ta. Berupa dhamir apa Bu? Baris atau mustatir? Baris. Nah, qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Saya telah membaca pelajaran baru di fikih hari ini. Ya. Keterangan waktu kalau dalam mengartikan itu boleh di awal, boleh di akhir ya. Terserah mau di awal atau di akhir. Tapi kebanyakan bahasa Indonesia itu keterangan waktu diakhirkan ya. Kebanyakan ya. Jadi saya telah membaca hari ini, boleh hari ini pelajaran yang baru di materi Kalau saya hari ini telah membaca pelajaran yang baru gitu gimana Ustaz? Iya, boleh. Dia tadi seperti tadi barusan saya jelasin. Saya telah membaca hari ini atau hari ini dulu. Oh, boleh. Yang penting ada keterangan waktunya.
Hari ini saya telah membaca pelajaran yang baru. Boleh saja, Bu. Boleh saja. Karena terjemahan itu yang penting dapat kita pahami secara apa ya? Ya pokoknya dapat dipahami secara baik gitu, Bu ya. Nggak ada masalah di dalam kalimatnya. Biasanya kan kalau menerjemahkan kalau secara harfiah itu biasanya bermasalah. Biasanya, Bu ya. Misalkan hadzal kitabu jadidun. Kita menerjemahkan ini buku baru. Ini bermasalah terjemahannya. Yang bagus apa, Bu? Buku ini atau buku yang ini baru. Nah, jadi memang penerjemahan itu harus paham dari dua sisi ya. Dari bahasa Arabnya maupun dari bahasa Indonesia. Jadi harus paham dua bahasa itu. Dua bahasa itu. Lanjut, Bu ya. Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Mana yang namanya fa'il? Tuh, Tuh, namanya apa, Bu? Tak apa? Namanya tak apa? mutaharika. Tak mutaharika. Afahim tahu apa artinya? Apakah? Kamu memahaminya? Apakah kamu memahaminya? Nam, apakah engkau memahaminya? Nah, mana objeknya di sini? Objeknya hu. Hu. Kalau tadi ha, sekarang hu. Bedanya apa, Bu? Kalau hu sama ha. Ha untuk muannas, hu untuk muzakkar. Jadi haul goibah ya namanya kalau yang muannas. Muannas tuh haul goibah. Kalau mudzakkar berarti apa? Haul Goib. 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 Goib saja, Bu, kok ada. Iya, iya. Yang goibah tadi Mudzakkar nggak ada goibah. taknya. Iya. Haul goibah tadi haul goibatina. Nah, di sini filenya mana? Fa'ilnya tuh. Tuh. Kok tuh? Ta. Kan Kan apa? saya tidak menyebutkan tuh ya. Saya menyebutkan afahim tahu. Nggak ada tuh di situ. Oh, kata. Oh, Iya, kata. Nah, berarti tak atau tak mutahari, tak Muhata. mutaharika. Naam, fahim tuhu jayidan. Apa artinya? Iya. Ya, saya memahaminya dengan baik. Naam, saya memahaminya dengan baik. Baik. Ama qara'tal Qur'an al-yawma. Ayo, apa artinya? Bukankah kamu telah Ada membaca ma-nya. Membacanya hari ini. Ada ma-nya berarti kita tekan bukankah ya. Kalau a saja berarti apakah. Kalau ada ama, ada ma-nya berarti bukankah ya. Bukankah engkau telah apa? Membaca Al-Qur'an hari ini. Nah, di sini mana failnya? Sama, yaitu apa? Ta. Sahih. Bala qara'tu suratul rahmani wa hafidtuha. Bala. Artinya apa, Bala? Tentu. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya jawabannya positif atau negatif. Kalau Bala. Positif. Nah. Berarti ini positif ya. Karena pertanyaannya negatif. Jawaban positifnya adalah Bala. Kalau kebalikannya gimana, Bu? Kalau misalnya pertanyaannya positif, berarti harus na'am. Kalau ingin jawabannya positif. Nah, kemudian qara'tu suratul rahmani. Mana failnya? Failnya tuh. Tuh, objeknya mana? Surata saja. Nah, surata. Jadi selain dia sebagai mudhof, dia juga menjadi objek. Nah, mudhof itu selalu mempunyai dua kedudukan, Bu ya. Selalu mempunyai dua kedudukan. Fafariha biyal mudarisu katsiran. Apa artinya? Fafariha biyal mudarisu katsiran. Maka guru sangat senang dengan saya. Senang dengan saya. Sekali. Nah, maka Pak Guru senang dengan saya. Senang sekali atau senang banget. Katsiran, ya, senang banget denganku, dengan saya. Nah, di sini manakah fa'ilnya? Iya. Nah, fa'ilnya ada al-mudarisu. Berarti berupa apa, Bu, fa'ilnya? Domir atau ismun dohir? Dohir.
Zahir. Dohir. Naam. Ini adalah fa'il ismun dohir. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli, dan beliau berkata sesungguhnya apa? Sebenarnya kamu Kamu siswa terbaik di kelas. Kamu baik di kelas. Di kelas. murid paling bagus ya, atau paling baik. Murid paling bagus di kelas. Berarti di sini kita sudah belajar yang namanya ismu tafdil, ada surah al-ula, surah al-thaniyah. Manakah yang di sini? Ula atau thaniyah? Masih ingat gak gambarannya apa? Gambaran Asani pertama sama gambaran kedua. Masih ingat gak? yang Asani. Nah, at-thaniyah, sahih. Ini adalah surah at-thaniyah yang artinya apa, Pak? Paling. Paling. Kalau yang surah al-ula artinya apa, Bu? lebih dari Lebih dari. Lebih. Nah, berarti susunannya berbeda juga, Bu ya. Kalau yang paling, kita sebutkan yang surah al-ula dulu. Surah al-ula itu harus apa, Bu? Susunannya? Ada minnya. Ismu tafdil tambah min, ya kan? Misalkan ahsanu min, gitu kan? Atau akbaru min. Akbaru min. Kemudian kalau asurah atsaniyah, berarti gimana Bu asurah atsaniyah? Yaitu ismu tafdil, habis itu apa? Mudhafun ilaih. Jadi setelah ismu tafdil itu harus ada mudhafun ilaih. Yang mana di sini menjadi surah as-saniyah yang artinya paling. Misalkan paling baik, dia siswa yang paling baik, berarti ahsanu talibin. Misalkan siswa yang paling besar, berarti akbaru talibin. Kalau sekolah yang paling luas, berarti apa, Bu? Sekolah yang paling luas, berarti apa? Ausau madarosatin. Ausau madarosatin. Rumah yang paling tinggi, berarti apa, Bu? Atau baitin. Naam, atau walu baitin. Baik, ahsantun najamnya. Kita sambil merojaah pelajaran yang telah lalu, Bu ya. Udah lama nggak kita merojaah. Nanti setelah ini, mulai minggu depan kita harus merojaah dari awal sampai 3 dulu, insya Allah. Dari awal sampai 3 kita bagi-bagi aja. Jadi kalau merojaah langsung semua, ntar waktunya nggak cukup, Bu ya. Nggak nambah-nambah pelajaran nanti. Gitu, Bu ya, insya Allah, Bu ya. Nah. Oh ya, semester kemarin kita adakan UTS gak, Bu? Biar nggak kaget. Ada kayak pretest kayaknya itu. Latihan ujian ya. Iya, kayaknya ada. Milih latihan ujian atau UTS? Ya, sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau UTS itu tidak selesai dulu semuanya. Tapi kalau latihan ujian itu harus selesai dulu pelajarannya. Pilih yang mana? UTS atau latihan ujian? Baca dulu, Ustaz. Biar latihan UTS. Yang enggak Ustaz, yang kebagian dulu kita coba dulu. Atau dua-duanya? Kalau UTS itu nilainya nggak bakal masuk ke ujian akhir, Bu. Jadi istilahnya beda saja. Jadi kalau UTS itu latihan ujian tapi materinya belum selesai. Misalkan sampai pelajaran 7 misalkan. Kalau ujian atau latihan ujian itu kita harus selesai dulu sampai pelajaran 10 baru kita mengadakan latihan ujian. Pilih yang mana? Jangan selesai dulu, Ustaz, biar kita sambil belajar dulu. Belajar latihan ujian. Maksudnya berarti milih yang terakhir. Latihan ujian tuh. Nilai terakhir. Maksudnya yang sekarang udah dipelajari itu misalkan berapa bab itu latihan dulu gitu, Ustaz. Iya, misalnya kita harus selesai dulu materinya, Bu, kalau latihan ujian. Tapi kalau misalkan
UTS kita selesai di bab 7, kita batasi sampai pelajaran 7, berarti setelah pelajaran 7 kita mengadakan latihan ujian seperti itu. Atau mau dua-duanya? Soalnya kalau kita latihan ujian, saya takutnya nanti kebanyakan merojaah, jadi yang saya pengalaman Bu ya, selama saya ngajar, kalau langsung latihan ujian, itu merojaahnya kebanyakan. Tapi kalau UTS, itu kan bisa nyicil dulu. 1 sampai 7. Nanti 3 terakhirnya bisa nyusul gitu kan. Ya, UTS dulu, Ustaz. Mungkin Nah, separuh dulu Ustadz 1 sampai 5, nanti 6 sampai berapa sampai terakhir. oh, mau sampai 5. Misalkan Terlalu separuh sedikit Bu kalau 1 separuh. sampai 5. Oke. 1 Nah, sampai ya, 7 maksudnya biar awal-awal kan biasanya kan semangat. Jadi kita mengandalkan momentum semangat belajarnya itu. Jadi 1 sampai 7. Ya mungkin di pertengahan Juli kita adakan UTS, nanti di awal Agustus kita latihan ujiannya kita ini mandiri saja. Jadi boleh buka buku. Ya, boleh ya. Bukan berarti diwajibkan buka buku, tapi boleh. Jadi misalkan gini, saya kasih soal, nanti ibu-ibu mengerjakan di waktu yang lain. Cara mengerjakannya, ibu-ibu semampunya dulu, semuanya dikerjakan. Kalau sudah mentok, baru boleh buka buku. Gitu. Cara saya gitu, Bu. Cara saya untuk latihan ujian ya, latihan ujian. Tapi kalau UTS, kita jadikan seperti ujian. Ya, anggap aja UTS itu ujian, walaupun memang nanti nanti nilainya tidak masuk ke dalam UAS, gitu maksudnya. Yang cara semester kemarin kayak gitu. Oh, Bu Gayo kayak ingat Bu Gayo. Ingat gak Bu Gayo? iya Ustadz seperti itu. Apa Gitu kita aja Bu ya. kerjakan dulu. Mm-mm. Biar latihan ujian itu kita seriuskan, anggap aja itu UAS gitu. Seperti itu ya. Jadi 1 sampai 7. Insya Allah nanti kalau sudah masuk ke pelajaran ke-7, itu kita kalau udah habis ya, berarti pekan depannya harus mengadakan atau misalkan pokoknya pertemuan berikutnya, bukan nggak harus pekan depannya, tapi pertemuan berikutnya harus diadakan yang namanya UTS. Tapi kita agak mepet ya, Jumat Sabtu ya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau memang mepet, berarti ya harus pekan depannya kalau memang mepet. Ustadz, Ya, ya. tapi apa tuh kalau pas menuju mau ke bab 7 itu kita sambil menyelesaikan bab 7 itu di murojaah lagi ya Ustadz, maksudnya yang pelajaran 1, 2 Iya. itu di murojaah terus, jadi waktu mau UTS tuh udah lebih siap itu Ustadz, maksudnya. Nah, nanti tiap mulai bulan Juli Bu ya, habis liburan, nanti tiap pertemuan yang tidak tambahan ya, kita adakan murojaah. Jadi pelajaran tambahan khusus nambah pelajaran itu di hari Sabtu. Kalau di hari Jumat ini yang hari memang jadwalnya itu kita dua sesi, yaitu murojaah dan nambah pelajaran, gitu ya. Nambah dan murojaah dulu baru nambah pelajaran itu di hari Jumat. Kalau di hari Sabtu kita khusus menambah pelajaran. Gitu aja Bu ya. Ini insya Allah efektif. Insya Allah ya. Yang pengalaman saya seperti itu, Bu. Ini lebih efektif daripada kita merojaah semua, nanti nggak nambah-nambah kalau satu waktu itu buat merojaah semua. Gitu Bu ya. Nah, Lanjut. Kita sampai Masya Allah ya. Ya kan Bu? Masya nah, Allah. Masya Allah, zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah, ya Masya Allah, ini zikir ya. Kemudian ketika melihat sesuatu yang bagus, ya, biasanya Masya Allah. Betapa, apa artinya Bu? Masya Allah dalam bahasa Indonesia Bu? Atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Mm-mm.
Zadakallahu ilman ya bunayya. Apa artinya? Zadakallahu ilman ya Allah bunayya. Nah, menambah ini adalah salah satu contoh Kepadamu. objeknya Allah didahulukan. Salah satu contoh objeknya didahulukan. Apa artinya? Semoga 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 Allah Allah menambah menambahkan ilmu ilmu kepadamu, wahai kepadamu, putraku. wahai anakku. semoga Allah memberikan ilmu kepadamu wahai putraku ya. Nah, di sini mana fa'ilnya? Failnya Fa'il. zadakum. Ini Allah Ustaz. Nah, pasti nggak perlu mikir sebenarnya Bu kalau kita paham tauhid. Yang menambah ilmu itu pasti Allah, ya kan? Semoga Allah memberikan menambahkan ilmu kepadamu. Jadi Allah sebagai fa'il, nggak mungkin Allah diberi ilmu kan nggak mungkin kan? Nah, pasti Allah yang memberi. Nah, objeknya mana Bu? Di sini memang objeknya ada dua, tapi yang kita pelajari sebenarnya semuanya objeknya cuma satu ya. Nah, yaitu mana Bu objeknya? Ilma. K. K sama ilma ya. Jadi K sama ilman. Sama Jadi ilmu. di sini ada objek yang tidak urut Bu ya. Jadi kita tulis objek dulu daripada subjek. Kenapa? Nah, jadi dari sekarang saya kasih tahu, saya jelaskan ya, biar nanti di pelajaran 9 tidak bingung lagi. Kenapa Bu? Ini pertanyaan yang membuat kita penasaran, biar Ibu lebih tertarik dengan jawabannya. Kenapa Kak ditulis duluan daripada Allah? Ada yang tahu? Belum tahu Ustaz. Jadi artinya kenapa objek duluan daripada fa'il, daripada subjek? Karena apa? Karena objeknya itu domir. Domir itu harus digabung dengan fi'lun. Ingat Bu ya, domir itu harus bergabung dengan fi'lun. Maka yang tertulis harus domirnya dulu daripada ismun dohir. Dan fa'ilnya ismun dohir. Jadi kita mendahulukan domir daripada apa Bu? Daripada ismun dohir. Nah, nggak mungkin kita mengatakan zadallahu ka. Kan nggak mungkin. Zadallahu ka. Jadi kita dahulukan domir dulu. Walaupun domirnya sebagai objek. Gitu Bu ya. Bisa dipahami? Nah, jadi jawabannya kalau kita simpulkan apa? Karena objeknya domir dan fa'ilnya dohir. Itu aja Bu ya. Nah, gimana Bu? Jadi kita simpulkan apa? Kenapa maf'ul itu didahulukan daripada subjek, daripada fa'il? Kenapa tadi? Karena berbentuk domir. Harus bergabung maf'ulnya Berbentuk domir. domir. Karena maf'ulnya domir dan subjeknya apa? Subjeknya apa? dohir. Dohir. Gitu aja Bu, cukup. Nah, itu hanya penjelasan kalau yang memang domir itu harus bergabung dengan apa? Dengan fi'lun. Harus bergabung dengan apa? Fi'lun. Baik. Selanjutnya, agosatikum ya ummi, apa artinya? Apakah kau telah mencuci kemeja? Apakah engkau telah mencuci kemejaku wahai ibuku, wahai ummi? Di mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ti. Domirun barizun. Objeknya mana Bu? Objeknya mana? Naam ghasaltuha wa kawaituha. Apa artinya? Iya, saya telah mencucinya dan telah menyetrikanya. Naam. Nah, ini ada dua domir ya. Tuha. Jadi tuhnya fa'il hanya sebagai apa? Hanya sebagai objek. Nah, walaupun semuanya domir, kita anggap domirnya itu bergabung dengan apa Bu? Dengan fi'lun, dengan kata kerja, ya kan? Contoh ha ini memang sebelumnya itu adalah tu, yang mana tu itu sebagai fa'il. Tapi kita tidak menganggapnya dia bergabung dengan fa'il, enggak ya? Tapi menganggapnya bergabung dengan
fi'lun. Gitu Bu ya. Secara hakikatnya gitu Bu. Walaupun secara dohirnya, secara apa? Secara dohir, nampaknya memang dia bergabung dengan fa'il, tapi hakikatnya dia bergabung dengan kata kerja. Itu Bu ya. Walaupun memang semuanya. Nah, kalau semuanya domir ya pasti adalah urut, ya kan? Fa'il dulu baru objek atau baru maf'ul. Jadi kasusnya hanya satu tadi Bu ya. Kalau misalkan objeknya itu didahulukan, kasusnya cuma satu, yaitu jika apa tadi Bu? Jika apa tadi? Jika objeknya berbentuk domir. Dan fa'ilnya ismun Dohir. dohir. Nah, itu kasusnya cuma satu aja. Nggak mungkin sama-sama domir itu maf'ulnya didahulukan, nggak mungkin. Apalagi sama-sama ismun dohir, nggak mungkin. Apalagi fa'ilnya domir, objeknya ismun dohir. Nah, nggak mungkin lagi kan kalau objeknya didahulukan. Nah, karena kita harus fa'ilnya apa domir itu harus didahulukan. Maf'ul aja didahulukan, apalagi subjek, gitu kan. Misalkan darabtu Muhammadan. Contohnya kejam banget ya. Darabtu Muhammadan ini ya harus urut. Fa'il dulu baru objek. Fa'ilnya berupa apa Bu? Berupa domir tu, ya kan? Objeknya berupa ismun dohir, yaitu apa? Muhammadan. Baik, selanjutnya khudh hadzal qamisa, apa artinya? Ambillah kemeja Kemeja ini. Ya Allah, ini belum masuk semester 4 Bu ya. Tapi kita sudah dikenalkan yang namanya kata kerja amar. Jadi khudh ini adalah kata kerja perintah. Insya Allah nggak masuk dalam ujian ya. Tapi kita dikenalkan khudh, yaitu ambillah kemeja ini. Hati daka ya ummi, daka ajmalu min hada. Apa artinya? Berilah itu wahai ibuku. Dan itu lebih bagus dari yang ini. Itu lebih bagus dari yang ini. Nah, kita nanti di ba akan belajar hati mungkin ya. Saya kalau nggak salah. Jadi di yang ba nanti belajar hati. Hati kalau untuk anti ya, tambahannya. Tapi kalau untuk anta jadinya apa, Bu? Kalau untuk anta jadinya apa? Hati saja tanpa ada ya. Ya, untuk anta. Jadi ini kata ismul fi'li namanya. Ismul fi'li ya. Jadi ini kata kerja amar yang jumud. Jumud itu tidak bisa berubah-berubah jenis katanya ya. Jenis katanya tidak bisa berubah. Jadi ya kata kerja amar saja bisanya dia. Nggak bisa jadi kata kerja madi, bahkan mudhari nggak bisa. Nah, jadi hati itu untuk anta, untuk anti apa Bu? Hati ada ya-nya. Kalau untuk antum jadinya apa Bu? Untuk antum ada yang tahu? Untuk antum. Apa ada wawul jamaahnya pastinya, yaitu apa? Hatu. Kemudian terakhir antunna jadinya apa? Tambahin nun, yaitu di anti tambahin nun. Hatina, gitu ya. Kalau antunna hatina. Gitu Bu ya, insya Allah nanti dijelaskan di yang Mbak insya Allah. Kalau ada ya, saya lupa. Ada apa enggak? Yang penting saya jelaskan di sini. Biar nggak lupa. Jadi untuk anta apa Bu tadi? Anta apa? Hati. Kalau antum, jadinya apa? Hatu. Kalau anti? Hati. Kalau antunna? Hatina. Kemudian kalau untuk antuna hatina. Sorry. Ya, selanjutnya yang terakhir, hewan terakhir ya Allah, masih banyak hewan.
sekaligus menutup ya, sekaligus menutup pelajaran pada tamrin 1 dan 2 penutupnya insya Allah. Tadkhulu Maryamu. Apa artinya tadkhulu Maryamu? Ini narasinya. Maryam telah masuk. Jangan telah. Ini adalah kata kerja mudhari. Dicontohkan kata kerja mudhari yang akan kita pelajari di pelajaran 10. Sedang masuk ya. Sedang Maryam masuk. sedang masuk. Atau ya sedang masuk ya. Jadi di sini mudhari itu zamannya zaman sekarang ya. Maksudnya di sini. Maka beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi. Kaifa haluka ya akhi. Apa artinya? Assalamualaikum, salam. Kemudian bagaimana kabarmu ibuku? Dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Maksudnya kakak atau adik ya. Ya, kita anggap kakak aja. Laki-laki kan dididik dengan kakak ya. Terus, waalaikumsalam ahlan ya binti. Apa artinya? Selamat datang wahai putriku. Mata kharajati minal madrasati. Apa artinya? Kapan engkau Keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah. keluar dari sekolah? Ti di sini sebagai apa, Bu? Fa'il. Naam, fa'il. Kemudian namanya tak apa, Bu, di sini? Tak mutaharika. Mutaharika. Kharajtu ba'da sholati dhuhri. Saya telah keluar Setelah sholat zuhur. Naam, setelah sholat zuhur. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Di manakah apa? Teman-temanmu yaitu Aminah, Fatimah dan Su'ad. Ana ma ra'aituhunna ba'da sholati. Saya tidak Melihat mereka melihat setelah mereka. Mana objeknya, Bu? Kita belajar objek di sini, Bu ya. Objeknya mana? Hunna. Hunna, sahih. Objeknya di kata hunna. Nah, hunna di sini objeknya jadi berupa apa? Domir. Domir ya. Berupa domir apa? Domir apa? Mustatir atau baris? Baris. Nah, berupa domirun barizun. Ahsantun. Jadi kembalinya kemana, Bu Hunna? Kembalinya ke Aminah wa Su'ad. Su'ad atau zamilat saja. Atau dari zamilat. Itu boleh. Dari zamilat. Zamilatnya siapa? Yaitu Aminah, Fatimah, Su'ad. Nah, ya binti, akhuki hafidah surat ar-Rahmani. Apa artinya? Wahai temanku. Perempuan. saudaramu telah menghafal surat Temanku. Ar-Rahman. Wahai apa, Bu? Putriku ya. Putri, binti, Bu. Binti, bukan ukti. Oh, ya wahai putriku, saudaramu. Ya. Saudaramu menghafal surat Ar-Rahman. Menghafal surat telah Ar-Rahman. menghafal surat Ar-Rahman. Saudaramu telah menghafal surat Ar-Rahman. Ayat suratin hafiti anti. Surat apa yang kau telah hafal? Yang telah engkau hafal? Apa? Saya telah menghafal surat Al-Hadid. Dan dia lebih Ya, di sini anti sebagai apa, Bu? Saya tanyakan dulu. Anti sebagai apa di sini? Ayat suratin hafiti anti. Maryam. Objek. Kayak penegas itu apa namanya ya? Nanti sebagai fa'il, Ustaz. Objek. Fa'il. Enggak. Filenya sudah ada di situ. Yaitu apa? Filenya mana, Bu? Ti. Masa jadi objek? Objeknya sudah ada di ayat. Ayat itu sebagai objek. Ayat surat. Saja, Ustaz. Yang mana? Anti penegasan. Masya Allah. Sahih. Di sini anti sebagai penegasan, ya. Jadi namanya taukid ya dalam istilah Arabnya. Namanya apa, Bu? Taukid. Jadi penegasan suatu kalimat saja. Baik. Ana hafidtu surat al-hadidi. Apa artinya? Saya telah menghafal surat Al-Hadid.
Nah, wahia atwalu min surati rahmani. Nah, ada min ya. Kalau ada min berarti surati Dan 6 dia ya, lebih Bu panjang Mitra. dan dia lebih panjang dari surat Lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Wa kadzalika hafitu sita asyrata ayatan min suratin nabai, dan juga saya telah menghafal 16 ayat Dari dari surat An-Naba. surat An-Naba. Nah, ini sebenarnya yang pokok pembahasan pokok di pelajaran 6 itu adalah angka ya, tapi contohnya cuma satu aja, Bu. The best ya. Sita asyrata ayatan. Di sini namanya al-adat apa, Bu? Al-adat al-murakkabah. Al-Adat Al-Muraqabah. 6. Al-adat al-murakkabah. Jadi yang tersusun ya. Dari dia itu angka-angka yang belasan. Ya, Bu ya. Angka belasan. Yang mana angka belasan ini kalau lebih dari 12 atau 13 ke atas, 13 sampai 19, kaidahnya gimana, Bu? Juz al-awal itu yukhalif atau yuafik? Juz al-awal. Yang berbeda dengan ininya langsung. Yukhalif namanya ya kalau berbeda. Berlawanan, 6. Berlawanan. Kalau juz atsani yaitu belasannya, angka belasannya berarti apa, Bu? Yuwafik. Maka di sini ma'dudnya mana, Bu? Di sini ma'dudnya sita asyrata ayatan, ma'dudnya mana? Ayatan. Ayatan. Mu'anas atau mudzakkar? Mu'anas. Mu'anas. Maka juz al awalnya harus mudzakkar, juz al tsaninya harus apa, Bu? Ikut mu'annas. Makanya pakai ta. Sita asyrata ayatan gitu ya. Kita nggak boleh menyebutkan sitata asyara, nggak boleh. Jadi sita asyrota. Jadi taknya harus dihilangkan yang juz al awal. Kemudian kita munculkan tak di juz atsani karena dia harus mu'annas. Asyara mu'annasnya asyrota. Jangan asyarota, Bu ya. Tapi apa, Bu? Asyrota. Apa, Bu? Asyrota. Bukan asyarota tapi asyrota. Baik. Kemudian selanjutnya, Masya Allahu innaki thalibatun mujtahidatun. Apa artinya? Masya Allah, sesungguhnya engkau siswi, Bu. Siswi yang rajin atau yang sungguh-sungguh. Mujtahidah itu yang sungguh-sungguh, rajin dan lain sebagainya. Atau yang giat. Giat ya. Di sini thalibatun sebagai apa, Bu? Ism atau khobar? Ism atau khobar? Sebagai Innaki thalibatun. khobar dari ina. Khobar dari inna. Nggak mungkin subjek, Bu ya. Nggak mungkin objek karena di sini tidak ada kata kerja. Nggak ada kata kerja, nggak mungkin ada subjek objek, itu nggak ada. Ana masruratun biki. Apa artinya? Saya senang dengan kamu. Senang dengan kamu. Denganmu. 6. Adhabti ilal maktabatil yauma. Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan pada hari ini? Hari ini. Naam dahabtu. Iya, saya telah pergi. Intaha al-hiwar. Selesai hiwarnya, tinggal ke tamarin. Oh enggak ya, ternyata ada satu lagi ya. Selembar lagi ininya. Ada satu lagi. Baik, mada qara'ti hunaka. Apa artinya? Apa yang telah kamu baca di sana? Qara'ti. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya qara'ti. Kamu hatari. Namanya apa, Bu? Apa namanya? Tak mutaharrika. Terus, qara'tu majalatan min Pakistan asmuha al-Islamu. Saya telah membaca majalah dari Pakistan. Yaitu apa? Namanya al-Islam. Mana objeknya di sini, Bu? Objeknya majalah. Objeknya apa? Majalah. Objeknya dikata majalah. Berarti
Objeknya apa, Bu? Domir atau ismun dhahir? Ismun dhahir. Ismun dhahir. 6. Kemudian selanjutnya abil logotil arabiyyati hiya, apa artinya? Apakah dengan bahasa Arab dia? Apakah dia dengan bahasa Arab? Apakah dia dengan bahasa Arab? La hiya bil logotil ingliziyati, bukan. Dia Bahasa bukan Inggris. Bahasa Inggris. atau menggunakan ya. Dia menggunakan bahasa Inggris. Inggris. Nah, menggunakan bahasa Inggris. Baik. Ada hati ilal mudiroti, apa artinya? Apakah kamu telah pergi ke mudir? Apakah engkau telah pergi ya? Pergi ke Bu Direktur atau Bu Kepala Sekolah? La hiya maja'atil yauma. Tidak, dia tidak datang hari Ini. tidak datang hari ini. Ma menunjukkan apa, Bu? Tidak. Tidak ya. Bukan artinya apa ya? Apakah atau bukan pertanyaannya, tapi menunjukkan nafiyah, nafyun. Negatif. 5. Apa artinya 5? Kenapa? Nah, jadi kalau kita simpulkan, Bu ya, kita nanti belajar 5. 5 ini perbedaannya dengan limada apa, Bu? Oh, ada 5. Limada ada 5. Kalau 5 untuk ada 5. Ketiga tunggal bukan? Ada 3 nih, Bu. Artinya kenapa ya? Ada 5, 5. Apa perbedaan dari ketiga ini, Bu? Maaf. Ada yang tahu? 5 untuk Yang orang pertama, ketiga limada. tunggal. Apa artinya limada? Kenapa ya? Limada ini boleh ditulis di awal kalimat, boleh atau berdiri sendiri. Limada qara'ta, limada dhahabta ilal masjidi, atau dhahabta ilal masjidi limada. Boleh di awal, boleh di akhir. Itu limada. Tapi untuk 5 dan 5 ini berbeda di posisi. 5 harus di awal, ya, harus di awal. Kalau 5 itu harus di akhir atau berdiri sendiri. Harus di akhir atau berdiri sendiri seperti al-um tadi ya. Ini harus di akhir ya, 5. Jadi misalkan apa? 5 dhahabta ilal masjidi. Harus di akhir. Nggak boleh kita katakan dhahabta ilal masjidi 5. Nggak boleh. Tapi kita kalau pakai 5 harus di akhir. Dhahabta ilal masjidi 5. Gitu. Dhahabta ilal masjidi 5. Bisa membedakan antara ketiga ini, Bu? Halo? Belum, Ustaz. Belum. Limada itu umum. Boleh di awal, boleh di akhir. Limada dhahabta ilal masjidi. Kenapa kamu pergi ke masjid? Atau dhahabta ilal masjidi limada. Boleh. Kamu pergi ke masjid. Kenapa? Gitu kan? Biasanya kan kenapa boleh di akhir kan, Bu? Boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau 5 harus di awal. Ingat, Bu ya, 5 harus di awal. 5 dhahabta ilal masjidi. Kenapa kamu pergi ke masjid? Nggak boleh kita katakan dhahabta ilal masjidi 5, nggak boleh. Ya. Sedangkan kalau 5 kebalikannya dari 5. Kalau 5 harus di akhir, nggak boleh di awal. 5 dhahabta ilal masjidi nggak boleh. Yang boleh apa, Bu? Dhahabta ilal masjidi 5. Gitu. Gimana, Bu? Masih bingung nggak? Bingung. Masih, Ustaz. Masih bingung, Ustaz. Jadi jangan dianggap mengapa di sini sama seperti bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ya mengapa sama kenapa artinya sama. Boleh di awal, boleh di akhir. Pertanyaan mengapa itu boleh di awal, boleh di akhir kan, Bu? Mengapa kamu pergi ke masjid? Atau kamu pergi ke masjid kenapa? Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau untuk bahasa Arab itu ada porsinya masing-masing. Kalau limada boleh di awal, boleh di akhir.
Kalau 5 harus di awal, kalau 5 harus di akhir. Udah simple. Masa belum paham juga. Misalkan, limada dahabta ilal masjidi boleh. Dahabta ilal masjidi limada boleh. Gak ada masalah di sini. Untuk limada, apakah ada pertanyaan? Tidak. Jadi untuk limada boleh Tidak. awal, boleh akhir gitu ya Ustaz. Boleh. Kalau untuk 5, harus di awal. 5 dahabta ilal masjidi. Nggak boleh kita katakan dahabta ilal masjidi 5. Nggak boleh. 5 nggak boleh. Berarti kesimpulannya 5 harus apa, Bu? Di Awal. awal. Gitu ya, paham ya? Kalau 5 gimana? Lawan kata dari 5. Maksudnya Harus di lawan dari akhir. posisinya 5. 5 itu harus di akhir. Dahabta ilal masjidi 5. Gitu, Bu ya? Gimana, Bu? Masih bingung nggak? Iya, iya, iya. Ya, nanti kalau bingung lihat rekamannya aja, Bu. Ini Tapi bukan untuk seperti artinya bahasa sama Indonesia. Ustaz. Intinya sama, beda di posisi pertanyaan saja, beda dari segi penggunaannya saja yang berbeda. Kapan kita harus pakai 5, kapan kita harus pakai 5, kapan pakai limada. Kalau limada kan simple, boleh di awal, boleh akhir. Tapi kalau 5 sama 5 jangan sampai ketukar. Ya, jangan sampai ketukar. Karena ini beda, penggunaannya berbeda. Kalau 5 harus di awal, 5 harus di akhir atau hanya berdiri sendiri seperti al-um. Misalkan ibu berkata, dahabta ilal masjidi. Terus saya misalkan ada pertanyaan apakah? Dahabta ilal masjidi. Misalkan ada pertanyaan apakah? Saya jawab na'am. Kemudian ibu bilang 5. Gitu Bu ya. Jadi biasanya ada pertanyaan pembukaan di dalam 5 atau ada pernyataan sebelumnya di dalam 5. Gitu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Pokoknya 5 di sini dia harus di akhir ataupun berdiri sendiri. Pertanyaannya mandiri dia 5. Intinya sama, artinya mengapa. Artinya sama-sama apa Bu? Mengapa atau kenapa. Gitu ya. Artinya sama, 5. Berarti al-um di sini 5 artinya apa? Mengapa? Kenapa atau mengapa? Adunu anaha dahabat ila Makkah. Saya mengira bahwasanya dia pergi atau ke Makkah. Nah, kita sudah belajar inna. Inna itu boleh berubah menjadi anna. Ketika apa, Bu? Di tengah kalimat. Ini, lihat. Adunu annaha. Jadi bukan pakai inna lagi, Bu ya. Tapi pakai anna. Karena dia tidak di awal kalimat atau dia ada di tengah kalimat. Bisa dipahami di sini? Iya, Baik. Ustaz. Asyarif syaya, apakah engkau meminum teh? La, masyarifku, saya tidak minum. Lil khodimah, apa artinya lil khodimati? ART, pembantu. Pembantu ya. Jadi RT. ibu berkata kepada pembantu ya. Kepada pembantu. Hati saya ya Laila. Berarti Laila itu siapanya ibunya itu, Bu? Laila itu siapa? Pembantunya. Pembantunya Maryam sekaligus ya. Nah, Khodimah. berikan aku teh wahai Laila, wahati kit'ata khubzin aidan ya Laila, dan berilah potongan roti juga wahai Laila. Kit'ata apa artinya Bu? Kit'ata? Potongan. Potongan roti juga wahai Laila. Ana ja'a, apa artinya ana ja'a? Saya lapar. Saya telah lapar. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Intaha al-huwa. Ini benar-benar habis. Ada 4 halaman Bu ya, Masya Allah. Ana jo'a. Di sini kenapa jo'a, bukan jo'anu? Karena kita sudah belajar ada. Mu'anas, Ustaz. Naam, karena yang berkata di sini adalah Maryam. Maryam itu mu'anas atau mudzakkar? Mu'anas. Maka kita pakainya jo'a, bukan jo'anu ya. Kalau jo'anu khusus apa Bu? Khusus Bu? Mudzakkar. Masya Allah. Masih ingat Bu ya? Ini pelajaran berapa untuk jo'a? Saya lupa. Pelajaran ketiga atau 2 ya? Ketiga kayaknya ya. Pelajaran ketiga atau keempat. Saya lupa.
Baik, langsung ke PR-nya saja Bu ya. Kita bahas siwarnya besok walaupun nggak kekejar. Kita bahas saja semampu kita. Kita ngebut dikit Bu ya. Kita jawab sama-sama saja. Ajib anil as'ilatil atiyati. Apa artinya? Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah Jawablah pertanyaan di bawah. pertanyaan berikut. Pertanyaan di Ayat suratin hafidah Sa'idun. Surat apa yang dihafal Sa'id, Bu? Hafidah surata Surat Ar-Rahman. Rahman. Kam ayatan min suratin nabai hafidat Maryamu. Hafidat berapa, Bu? Sita Kita asrota ayatan. asyrata ayatan. Naam. Masmul majallati qara'atha Maryamu fil maktabati bi ayyi lugatin hiya. Apa nama majalahnya, Bu? Al-Islam. Ismuha Al-Islamu bi ayyi lugah? Bil lughatil Inggrisiyati. Man Laila? Siapakah Laila? Khodimatu. Al-Khadimatu atau Khadimatu Maryama, boleh. Ini tamrin 2 kita seleksi Bu ya. Kita benar salahkan. Mana yang benar, mana yang salah. Ma farihal mudarrisu bisaidin. Betul atau salah? Saya am khoto ya, ma-nya harus dihilangkan. Ma itu mengandalkan tidak ya. Di sini kan Pak gurunya senang. Berarti apa? Khoto. Ma-nya harus hilang. Maryamu jo'a. Saya am khoto. Sahih. Kharajat Maryamu minal madarasati ba'da salati dzuri. Saya am khoto. Sahih. Suratul Rahmani atwalu min suratil Hadidi. Saya am khoto. Khoto. Yang benar apa? Suratul Hadid yang atwal ya, Suratul Hadid yang Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Zabilatu Maryam. Saya am khata? Sahih. Intaha tamrin tani. Tamrin talis dan seterusnya kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu di pekan depannya lagi Bu ya. Tanggal berapa itu Bu? Pekan depannya lagi tanggal di Juli tanggal berapa? Tanggal 6 ya, Juli tanggal 6. Jadi tanggal 7 sekaligus tanggal 8, 7 dan 8 kita sudah masuk di materi tambahan tanggal 8-nya ya, insya Allah. PR-nya, sekarang ke PR. Nah, masa liburan nggak ada PR? PR-nya selalu di wajib, mana wajib Bu? Halaman berapa? Menghafal saja PR-nya Bu ya. Menghafal di pelajaran di tamrin 11 silakan dihafal. Itu adalah al-a'dad al-muraqabah dari 11 sampai 19 plus al-fadul uqud, yaitu apa? Yaitu puluhan ya. Jadi hanya menghafal puluhan saja. Jadi menghafal dari bilangan 11 sampai 20 kesimpulannya gitu aja Bu. Susah banget. Jadi al-fadul uqudnya cuma 1 dan al-adat al-muraqabahnya dari 11 sampai 19. Gitu Bu ya. Bisa dipahami? Dihafal dan disetorkan Bu ya, disetorkan seperti kosakata pada umumnya. Baik, nahtatin darsana bilhamdalati alhamdulillahirabbil alamin. Naqulu kafaratul majlisi.